Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa saudara walaupun masih secara online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Haleluya. Saudara, saat-saat ini iblis coba mencuri sukacita dalam hidup kita. Dengan segala sakit, penyakit, hilang pekerjaan, atau apapun itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berulang kali Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersukacita. Amin. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap bersukacita. Bila saudara tidak mampu, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Dialah sumber kuat kita. Dia kekuatan kita, memberikan kemampuan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba hapus segala dosa kami Tuhan. Haleluya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Haleluya. Engkau yang membutuhkan Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Dia kuat kita. Dia yang mampukan kita untuk mengatasi setiap masalah dalam hidupmu, saudara. Haleluya Yesus. Engkau yang memerlukan Tuhan, berseru panggil Dia Yesus. Kami butuh Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia
hadir Tuhan tengah-tengah ibadah online kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Kuatkan kami yang lemah di dalam nama Yesus. Sembuhkan kami yang sakit. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami ada dalam hadirat Tuhan, kesembuhan terjadi bagi kami. Pemulihan terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan hati yang haus akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau baik Tuhan, selalu baik bagi kami. Bahkan pagi hari ini, kalau kami masih bisa memuliakan nama Tuhan, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami katakan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, satu nama yang kami tinggikan hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya. Berwacarlah Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang ibadah kami Tuhan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan saudara? Amin. Haleluya. Biarlah saudara, walaupun saudara di rumah, jangan malu untuk bergoyang buat Tuhan. Amin. Jangan malu untuk menari buat Tuhan, sebab Dia telah menebus kita oleh darahnya. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang-sayang, amin. Sayang-sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anakku, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory,
darahnya membebaskan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, katakan oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh apa saudara? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah dalam hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, pagi hari ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa untuk satu nama, untuk saudari terkasih kami Riani Tuhan, di mana ada masalah di bagian ginjalnya Bapa. Kami bersyukur kalau Riani sudah diperbolehkan untuk pulang. Kami percaya hari lepas hari Tuhan akan semakin sempurnakan kesembuhan Riani Tuhan. Sebab kasih Tuhan nyata untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia, yang berharap, yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Riani ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sakit. Mungkin kami tidak tahu satu persatu nama-nama mereka Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mengenal mereka. Engkau yang tahu keberadaan mereka pagi ini. Haleluya. Engkau jamah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Darah-Mu pulihkanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu membebaskanku Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh aminkan pujian yang kami naikkan ini Tuhan.
tercurah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Tercurah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku. Haleluya, kita ulang kembali pujian ini. Tercurah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku. Katakan darahmu, darahmu sucikanku. Haleluya. Darahmu sembuhkanku dalam nama Yesus. Amin. Darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Ilalaya rata karaya sikilala boraya takaraya sikilala yara 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 yara. Ilalaya yara sikilala ya sikilala yara sini shirala takaraya sikilala ya 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 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada darahmu yang memulihkan kami pagi ini Tuhan. Ada darahmu yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu
bebaskanku, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku. Katakan darahmu, darahmu sucikanku, darahmu Yesus, darahmu sembuhkanku. Haleluya, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, oh, darahmu bebaskanku. Yes Lord, darahmu bebaskanku. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami pagi hari ini. Kami buka hati kami izinkan Kau berbicara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Pagi ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sedangkan di dalam Kolose firman Allah yang hidup dijelaskan, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk Tuhan saudara. Ingat bahwa yang akan mengupahi engkau ialah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimiliki. Bagi Dialah sesungguhnya saudara bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam kamus bahasa Indonesia mengenai optimal itu artinya yang tertinggi. Renungan firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah menjadi pribadi yang optimal. Jadi orang yang optimal itu adalah orang yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa optimal berbeda dengan yang namanya maksimal. Ya, kalau optimal itu sudah tertinggi, tetapi kalau maksimal itu ada batas-batasnya. Ya, jadi dia tidak terlalu tinggi dan masih ada batas waktu yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita tidak menjadi pribadi yang optimal, karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bahkan kuliah dan sekolah saudara yang masih sekolah, ingatlah engkau harus menjadi pribadi yang optimal. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi dalam ibadah dan pelayanan. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan dalam pelayanan, dalam ibadah yang optimal. Tidak boleh tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang jadi persoalan, sudahkah kita menjadi orang yang optimal? Nah, kalau belum Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini bersama-sama bahwa Tuhan mau kita menjadi orang yang optimal. Kalau kita yang menjadi orang optimal, Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masalah yang terjadi pada saat ini adalah seringkali kita ini melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita, dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, itu semuanya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya, yang Tuhan mau adalah engkau lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, supaya kita menjadi orang yang optimal.
bukan yang menjadi pribadi-pribadi yang hanya semata-mata untuk manusia. Ya, kita akan kecewa Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang bukan lagi menjadi orang yang optimal Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau adalah kita mau mengerjakan semua bagian kita itu untuk Tuhan. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Itu yang Tuhan mau Saudara. Di ayat 16 berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang menegur jemaat yang ada di Kolose yang tadi kita baca adalah apa? Supaya mereka hidupnya kudus. Ya, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau hari-hari hidup kita mulai kudus ya. Jangan kita tidak hidup kudus di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau itu Saudara. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 11 berkata, "Barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia hidup dalam kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah atau suka berkompromi dengan dosa adalah tindakan yang dibenci Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sendiri sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang optimal. Kenapa menjadi orang optimal Yesus itu? Dia melahirkan dirinya mati di kayu salib buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita mau belajar seperti Kristus yang menjadi orang yang optimal. Hidup kita harus menjadi optimal. Yesus benar-benar dia menyediakan segala berkatnya buat kita ini Saudara. Dengan sungguh-sungguh buat kita Saudara. Dia rela mati di kayu salib buat kita Saudara. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita itu karunia-karunia, talenta-talenta untuk kita bisa memperlengkapi hidup kita menjadi pribadi yang optimal dalam hidup ini Saudara. Nah, maka itu Saudara, di dalam kehidupan kita yang optimal, Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan janjinya buat kita Saudara. Apa janji Tuhan? Yang pertama, janji Tuhan adalah janji keselamatan. Ini mungkin sudah tidak asing buat telinga kita sebagai orang yang sudah beribadah 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Kita menganggap bahwa keselamatan itu sudah kita pegang. Tetapi yang bersoal, keselamatan tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 3 ayat 24 berkata, "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mati di kayu salib ini Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa dia memberikan janji keselamatan agar kita ini bebas dari sebuah kutukan, bebas dari kuasa hukum dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa Saudara. Mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau salah menggunakan Saudara. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu engkau dibaptis itu bukan berarti engkau sudah selamat. Ya, yang selamat itu dari hati kita yang percaya dengan sungguh-sungguh atas pengorbanannya Yesus mati di kayu salib Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mahal harga sebuah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Itu sangat mahal dan kita harus bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai hari ini kita masih ibadah online, itu artinya Tuhan masih memberikan keselamatan buat kita. Dibebaskan kita dari virus corona, ya, supaya apa? Supaya kita tetap di rumah untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah Yesus sudah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Ya, dia tidak memberikannya harus ada imbalan-imbalan yang harus kita bayar Saudara. Dia berikan cuma-cuma sampai dia rela mati di kayu salib buat kita Saudara. Itu artinya bahwa dia menghapus segala dosa kita, dia membebaskan kita dari kutuk, dia membebaskan kita dari kuasa dosa, untuk tujuannya supaya dia memberikan hidupnya mati di kayu salib dengan cuma-cuma supaya kita menjadi pribadi yang optimal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi pribadi yang optimal di dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua
Allah memberitahukan kepada kita janjinya untuk kita yang hidupnya dalam optimal adalah yaitu janji kemenangan. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang lebih pemenang. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57, 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dibebaskan dari segala kutuk dan kuasa dosa, Tuhan Yesus memberikan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan kepada kita, kita ini lebih dari pemenang. Dia memberikan kemenangan, janji itu saudara, sehingga sampai hari ini kita ini boleh sehat. Itu Tuhan beritahukan bahwa kita adalah orang pemenang saudara. Ya, kita jadi pemenang Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita bisa melawan setiap dosa-dosa yang terus menguasai kehidupan kita. Bahkan dosa perkataan kita pun Tuhan mau kita harus menang. Jangan sampai kita kalah ya. Banyak di antara kita ini selalu memperkatakan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan bagi banyak orang. Hari ini Tuhan bilang, kalau engkau mau jadi pribadi yang optimal, pastikanlah Tuhan akan memberikan janji kemenangan buat kita untuk kita bisa menang dalam perkataan kita ya. Mulai hari ini biarlah kita mau berkata perkataan yang positif ya, membangun satu dengan lain. Jangan sampai melemahkan dan menjatuhkan. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita saudara. Bukan saja dosa perkataan, tetapi dosa perbuatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dosa perbuatan bukan berarti kita lihat di kasat mata kita. Kadang-kadang yang tidak di kasat mata pun kita selalu melakukan perbuatan yang dosa. Maka itu biar dosa perbuatan itu juga harus kita mau bereskan. Ingat sekali lagi, kemenangan Tuhan sudah berikan. Dia rela mati di kayu salib buat kita memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melawan dosa-dosa yang perlu kita lakukan adalah meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat sekali lagi, kita adalah orang Pentakosta yang percaya kepada Allah Bapa, yang percaya kepada Allah Roh Kudus, yang percaya kepada Allah Yesus saudara. Yang artinya Allah mau kita belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan hari-hari ini. Oh Roh Kudus yang terus membangkitkan hidup kita saudara, untuk kita bisa melakukan segala apa yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa memperoleh kemenangan dan menjadi pribadi yang optimal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikanlah hidup kita ini saudara sekalian, janganlah kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Jujur hari ini kita perlu ya kembali intim kepada Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini yang menunjukkan bahwa kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan izinkan Roh Kudus berbicara di hati kita, berbicara dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara sekalian kita ini menjadi orang yang lemah. Kita mau ada Roh Kudus yang menolong kita. Ingat sekali lagi, jangan biarkan Roh Kudus itu di luar, tapi izinkan Roh Kudus itu di dalam. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pastikanlah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau janjinya yaitu kemenangan. Itu harus kita beri, kita nerima dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan akan melihat hidup kita menjadi orang yang optimal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, Allah memberitahukan kepada kita orang-orang yang hidupnya dengan optimal, Dia berikan janjinya. Bukan saja janji keselamatan, bukan saja janji kemenangan, tapi janji berkat yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa di surga sangat-sangat akan memberkati, dan janjinya itu berkat akan tercurah dalam kehidupan kita saudara. Di dalam firman Allah yang hidup, Filipi 4 ayat 19 berkata, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mulia akan memenuhi segala
segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan ya yang membutuhkan ketekunan untuk hidup menjadi orang yang optimal. Saya ulang sekali lagi saudara, hidup kita adalah sesuatu perjalanan yang membutuhkan ketekunan agar kita menjadi pribadi yang optimal. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Allah ada banyak berkat buat kita yang mau hidup di dalam hidup yang optimal di dalam Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada sebuah tokoh Alkitab yang namanya Yosua saudara. Yosua pribadi yang hidupnya optimal di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yosua benar-benar memegang janji Tuhan. Janji Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah, kita baca kembali Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini diberitahukan kepada Tuhan kepada Yosua. Yosua akan berhasil dalam kehidupannya dan dibuat beruntung dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan melihat Yosua adalah orang yang optimal dalam kehidupannya. Dia sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih jelas lagi di dalam firman Allah yang hidup, Yosua pasal 1 ayat 8, firman Allah yang hidup, hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini, dan engkau sendiri harus merenungkan siang dan malam, serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua benar-benar hidupnya dibuat berhasil dan beruntung. Maka itu biar kita menjadi pribadi-pribadi yang optimal di dalam Tuhan, supaya janji berkat terus mengalir dalam kehidupan kita saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah rugi besar apabila kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya biasa-biasa saja. Yang Tuhan mau jangan kita menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Kita mau jadi orang yang optimal di dalam Tuhan agar berkatnya terus mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk menjadi pribadi yang optimal, kita harus memiliki pola pikir yang positif seperti pikiran Kristus Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita memiliki pikiran Kristus agar hidup kita ini terus menjadi orang yang optimal di dalam Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hidup ini benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang optimal. Maka dari itu kalau kita menghidupi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, janji Tuhan itu akan tercurah. Janji keselamatan akan terus kita terima ya. Kita akan dibebaskan dari mara bahaya. Kita akan terus diselamatkan Tuhan karena keselamatan itu ada dalam hidup kita. Janji yang kedua Tuhan berikan kalau kita hidup optimal, yaitu kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau. Nah, ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bilang janji berkat tercurah buat kita yang optimal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing dalam mendengarkan ibadah ini Tuhan. Bapa, biarlah mulai dari suami, istri, anak-anak, orang tua, mereka boleh hidup optimal di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan janji-janji itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan nanti masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur ini. Mari kita satukan hati bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk perjamuan kudus ini, mengingat pengorbanannya yang akan mati di kayu salib. Dia mengambil roti, kemudian dia pecah-pecahkannya, kemudian dia mengambil roti anggur. Dia memberitakan itu ke darahku yang telah dimateraikan. Maka dengan itu semua murid-muridnya disuruh makan dan minum untuk mengingat pengorbanannya. Maka itu mari kita juga makan dan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapa di surga. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Biarlah hidupku bukan diriku lagi, tapi
Kristus yang diam, dan Engkau yang bekerja dengan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Dan biarlah kita tetap menikmati mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Ya, saya percaya kita yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, kita mengalami keajaiban dari Tuhan, dan mujizat Tuhan tercurah. Mari kita tutup ibadah kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin menolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau baik adanya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua di rumah masing-masing. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau baik adanya Tuhan. Bapa, kiranya Kau tolong buat Bani Lewi yang sudah melayani Tuhan, Kau memberkati, Kau mengurapi, Kau menguduskan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, Engkau baik adanya. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami menyelesaikan ibadah ini, dan Kau sendiri yang boleh menolong kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, dan Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat, kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaanmu, dan kuliah sekolahmu. Maka itu biarlah pulang membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama roh percaya kita katakan amin.